Film ini mengisahkan tentang sebuah kutukan untuk menewaskan orang yang tidak kita sukai. Tulislah nama orang itu di telapak kaki kita sambil membacakan mantra, maka orang itu akan tewas mengenaskan. Namun, apa jadinya bila kutukan itu terpantul pada kita? Yuk kita saksikan cerita filmnya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel Tante ya. Terima kasih. Tampak siswi bernama Plank sedang menulis naskah cerita tentang sebuah cerita seram yang beredar di sekolah. Tentang sebuah kutukan kematian yang dibuat oleh seorang senior untuk semua teman sekelasnya. Senior itu akhirnya bunuh diri, namun dia sempat menyimpan kutukannya di sebuah kotak yang disembunyikan di suatu tempat di sekolah. Tak lama, tampak siswi bernama Min yang sedang dikejar oleh sesuatu. Dia minta tolong lewat siaran live-nya, namun tiba-tiba terputus. Esok paginya, dua siswi menemukan Min sudah meninggal di balkon kelas. Semua di sekolah pun heboh dan beberapa murid bahkan melakukan live streaming. Diam-diam, seorang siswi terlihat sedang menghapus nama Min yang tertulis di telapak kakinya. Beralih ke Boy dan Plank yang sedang berada di kantin sekolah, membahas kegiatan perfilman mereka. Kelihatannya, Plank suka sama Boy, teman tante. Saat Boy ke toilet, dua orang siswi meminta berfoto bareng. Plank hanya bisa tersenyum simpul melihat Boy yang populer. Tiba-tiba, ponsel Boy berbunyi. Ternyata itu dari temannya, Ginny. Plank yang melihat foto profil ponsel Boy yang sedang merangkul Ginny pun menjadi kesal dan pergi dari situ. Ketika hendak keluar, Boy mengejarnya, namun Plank mengatakan kalau dia ada urusan mendesak. Di seberang kantin, terlihat Ginny tersenyum melihat kejadian itu. Tampaknya dia sengaja membuat Plank cemburu. Malamnya, Boy terus menghubungi ponsel Plank, namun Plank mengabaikannya. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu. Ternyata itu anjing milik Plank. Esok paginya, Plank berpapasan dengan Ginny saat akan berangkat sekolah. Ginny bilang kalau dia melihat Plank bersama Boy kemarin. Plank langsung sewot dan menuduh Ginny ingin merebut Boy seperti Min teman dekat Ginny merebut Sun pacar Plank dulu. Ginny kesal dan mendorong Plank. Dia pun bilang kalau dia dan Boy sudah lama punya hubungan khusus. Begitu sampai di kelas, Plank melihat bunga di atas mejanya yang sepertinya dari Boy. Namun karena sudah terlanjur kesal, Plank pun merusak bunga itu. Cerita pun flashback memperlihatkan Plank yang sedang membolos di gudang sekolah. Dia mendengar suara memanggilnya dari plafon pojok ruangan yang sudah retak. Plank memanjat dan membuka celah plafon itu, lalu menemukan sebuah kotak besi. Di dalam kotak itu, Plank menemukan sebuah catatan yang berisi cara untuk mengutuk orang yang dibenci, yaitu dengan menuliskan nama orang itu di telapak kaki dan mengucapkan mantra yang tertulis. Rupanya, Plank lah yang mengutuk Min sehingga Min tewas di awal cerita. Kembali ke Plank yang akhirnya menuliskan nama Ginny di telapak kakinya. Ginny yang memang nyambi sebagai model remaja saat itu sedang melakukan pemotretan. Tiba-tiba kupingnya terasa nyeri. Seiring dengan dibacakannya mantra, kuping Ginny semakin bertambah sakit dan seketika kupingnya menjadi sangat sensitif terhadap suara. Ginny berteriak kesakitan. Beberapa orang mencoba membantunya, namun Ginny mulai melihat halusinasi. Akhirnya, Ginny pingsan dan gendang telinganya pecah. Sementara itu, Plank yang sudah berada di gudang sekolah bertemu dengan Boy yang bertanya kenapa Plank menghindarinya. Plank bilang dia tidak mau dekat dengan Boy karena Boy sudah punya pacar yaitu Ginny.
Boy menjelaskan bahwa Ginny itu adalah adiknya. Dia memang selalu mengganggu teman-teman wanitanya. Mereka pun berbaikan dan Boy mengantar Plank pulang ke rumah. Plank mengajak Boy mampir ke dalam dan bilang kalau dia sedang sendirian di rumah karena ibunya sedang keluar kota. Boy cerita kalau Ginny kemarin pulang dalam kondisi yang aneh dan mengunci diri di kamarnya. Plank menghiburnya dan berkata kalau Ginny pasti akan baik-baik saja. Dan karena situasi sangat mendukung, mereka pun mulai melakukan kegiatan ekstrakurikuler favorit. Namun, saat Boy melihat telapak kaki Plank, dia pun terkejut. Dia menanyakan kenapa Plank menuliskan nama Ginny di kakinya. Tiba-tiba, ponsel Boy berbunyi. Rupanya itu Ginny. Dia menangis dan memohon agar Boy menolongnya. Boy pun segera pergi dari situ. Plank segera membuka ponsel dan melihat Ginny yang sedang live streaming. Ginny terlihat sangat panik dan ketakutan. Plank pun mencoba untuk menghapus nama Ginny di telapak kakinya, namun tidak bisa. Siaran langsung Ginny pun terhenti. Ternyata, Ginny merobek kedua telinganya sendiri hingga putus dan melihat halusinasi teman-teman yang menyuruhnya untuk mati saja. Akhirnya, Ginny tewas dengan melilitkan dan menjekik lehernya sendiri dengan kabel stop kontak. Boy yang sampai di rumah kaget melihat kondisi Ginny yang tewas menggenaskan. Sementara itu, Plank yang mendapat info kalau Ginny sudah tewas hanya bisa menangis menyesal sambil menghapus nama Ginny di kakinya. Namun, saat Plank sedang tidur, tiba-tiba nama Ginny muncul lagi di kakinya. Dan tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu. Dan ketika dibuka, Plank menemukan anjing kesayangannya sudah tewas. Plank segera mengambil cutter, namun kakinya terasa sangat nyeri. Dan Plank segera sadar bahwa kutukan terpantul padanya. Dia pun ingat catatan di memo kutukan bahwa untuk membatalkan kutukan, semua yang ada di dalam kotak itu harus dibakar. Plank membalut luka di kakinya dengan kain dan segera menuju ke sekolah. Akhirnya, Plank sampai. Dengan tertatih-tatih, dia menaiki tangga, sementara luka di kakinya semakin besar dan membentuk sebuah wajah. Plank berteriak kesakitan dan memotong daging di kakinya.
Begitu sampai di gudang, Plank segera mencari kotak itu di plafon namun dia tak menemukannya. Tiba-tiba hantu Ginny muncul. Plank pun memohon ampun dan bilang kalau dia tidak bermaksud membuat Ginny dan Min tewas. Hantu Ginny mendadak hilang dan ketika Plank meraih ponselnya, ternyata dalam kondisi live streaming. Dan pengakuannya tadi didengar oleh teman-temannya. Hantu Ginny muncul lagi dan keesokannya, Plank ditemukan tewas mengenaskan di gudang itu. Ternyata, kotak di atas plafon itu telah diambil oleh Boy yang juga mendengar suara memanggilnya sewaktu berada di gudang itu di hari Ginny tewas. Makanya dia kaget waktu melihat nama Ginny di kaki Plank karena dia sudah membaca tentang kutukan itu. Dan ternyata, Boy lah penyebab Plank tewas. Dia menulis nama Plank di kakinya, teman tante. Kotak itu akhirnya ditaruh kembali di plafon itu sambil menunggu korban-korban berikutnya. Demikianlah akhir cerita episode 2 dari School Tales The Series ini. Ditunggu episode 3-nya ya teman tante, yang pasti akan lebih seram lagi. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like channel tante ya. Terima kasih dan sampai jumpa.